COP26 selesai dengan gembira, tapi tidak bahagia, Pak. Iya. Masih ada beberapa ganjilan-ganjilan dari beberapa negara. Tapi dari sisi Indonesia itu sudah memberikan keyakinan kepada Indonesia bahwa Indonesia sudah siap melaksanakan Paris Agreement itu. Nah, kalau pertanyaannya apa yang harus ditindaklanjuti oleh negara masing-masing itu, dari 197 negara itu, Pak, kira-kira 80%-nya sudah menyampaikan komitmen nasionalnya, jadi menyampaikan NDC-nya, Nationally Determined Contribution-nya. Jadi kontribusi masing-masing negara untuk berpartisipasi menurunkan emisi masing-masing negaranya. Seperti Indonesia, kita mempunyai NDC, menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebagaimana business as usual sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan bisa mencapai penurunan 41% apabila ada dukungan dari internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mencoba memotret situasi tahun 2022, terutama dalam upaya bangsa kita untuk menangani pandemi COVID dan memulihkan perekonomian. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Ruwanda Agung Sugardiman MSc. Beliau adalah Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa kabar, Pak? Baik, sehat, Pak. Selamat datang kembali ke Indonesia. Setelah begitu lama Bapak bertugas di luar negeri untuk konferensi di Glasgow ya, Pak ya? Ya, di Glasgow, Pak. Ya. Maka sekarang pertanyaannya adalah setelah konferensi itu, Conference of Parties ya, ke-26 di Glasgow, apa yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing negara dan khususnya apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Silakan, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak. Jadi konferensi ini diselenggarakan setiap tahun. Ya, biasanya diselenggarakan pada bulan November atau Desember ini. Nah, harusnya COP26 ini diselenggarakan tahun 2020. Karena ada pandemi COVID, yang 2020 ditunda menjadi 2021. Nah, karena penundaan ini ada keinginan-keinginan yang luar biasa sudah memuncak, kemudian ini bisa dilihat dari pesertanya, Pak. Biasanya kalau COP yang sudah lalu-lalu, seperti COP24 di Polandia, itu yang hadir hanya 15.000, kemudian COP25 di Madrid kemarin 15-16.000. Nah, kali ini di Glasgow ini yang hadir 25.000 pada hari pertama, kalau total semuanya yang hadir dan pergi itu bisa 40.000, Pak. Jadi luar biasa antusiasmenya dari negara-negara partis ini. Jumlah negara partis dari KTT ini sejumlah 197 negara yang hadir di dalam pertemuan tersebut. Pak, maaf, pertemuannya itu langsung atau virtual, Pak? Langsung, Pak. Langsung. Ya, pada tahun 2020 itu ditawarkan juga kita tetap menyelenggarakan COP26, tetapi secara virtual.
Nah, ini terjadi terbelah pendapat, nggak bisa ini karena harus memutuskan sesuatu, nggak bisa dilakukan secara virtual. Mereka mengusulkan, oke, ditunda setahun, tetapi dilaksanakan secara langsung. Jadi semua tatap muka hadir di sana semuanya. Sehingga di Glasgow kemarin, protokol kesehatan luar biasa, Pak. Setiap hari kita masuk ke ruang sidang harus pakai tes antigen sendiri. Cuma di sana kita diberi kesempatan untuk bisa tes mandiri, self testing, Pak. Sehingga kita diberi satu alat, 1 minggu, satu preparat untuk kita nyolok sendiri gitu. Jadi 25.000 itu hadir fisik, Pak? Ya, hadir fisik, Pak. Jadi betul-betul crowded-nya minta ampun, Pak, di luar biasaan. Ya, antri bisa 2 jam untuk bisa masuk ke venue-nya, Pak. Iya, baik, Pak. Terus, ya. Nah, apa yang menjadi keputusan dari COP ini? Sebetulnya ini ada beberapa artikel untuk menyelesaikan rule book dari Paris Agreement ini, Pak. Mengapa COP26 ini menjadi krusial? Karena tahun 2021 ini adalah tahun implementasi dari Paris Agreement. Implementasi dari Paris Agreement. Sementara buku petunjuknya, rule books-nya itu belum selesai karena ada satu artikel 6 khususnya terkait tentang mekanisme pasar, kemudian carbon trading, kemudian kerjasama antar negara itu belum selesai. Nah, oleh karena itu di Glasgow ini mengejar artikel 6 ini agar selesai sehingga rule book itu menjadi komplit bisa dilaksanakan di tahun 2021 ini. Ya. Nah, akhirnya walaupun itu selesai, kata orang COP26 selesai dengan gembira tapi tidak bahagia, Pak. Masih ada beberapa ganjilan-ganjilan dari beberapa negara. Tapi dari sisi Indonesia itu sudah memberikan keyakinan kepada Indonesia bahwa Indonesia sudah siap melaksanakan Paris Agreement itu. Nah, kalau pertanyaannya apa yang harus ditindaklanjuti oleh negara masing-masing itu, dari 197 negara itu, Pak, kira-kira 80%-nya sudah menyampaikan komitmen nasionalnya, jadi menyampaikan NDC-nya, Nationally Determined Contribution-nya. Jadi kontribusi masing-masing negara untuk berpartisipasi menurunkan emisi masing-masing negaranya. Seperti Indonesia, kita mempunyai NDC menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebagaimana business as usual sebesar 29% dengan upaya sendiri dan bisa mencapai penurunan 41% apabila ada dukungan dari internasional. Itu yang menjadi kewajiban masing-masing negara yang harus ditunjukkan ke internasional dan itu harus dilaporkan secara reguler. Nah, Indonesia dalam posisi ini lebih advance, Pak. Mengapa advance? Karena NDC kita sudah kita update pada bulan Juli 2021 kemarin. Ya. Artinya mitigasinya, senarionya, kemudian langkah-langkah rencana operasionalnya sudah didetailkan di dalam update NDC kita. Walaupun angkanya sendiri tidak meningkat, tidak lebih ambisius, tetap 29%, tetapi langkah-langkah menuju penurunan itu sudah secara jelas, secara nyata bagaimana Indonesia untuk mencapai penurunan itu. Itu yang harus ditunjukkan ke dunia bahwa Indonesia sangat serius berpartisipasi untuk penurunan global ini. Dan harusnya negara-negara lain, khususnya negara-negara yang pengemisi yang lebih besar itu, mereka kontribusinya adalah bagaimana pendanaannya. Kalau mereka menuntut negara-negara lain menurunkan emisinya, sementara mereka diminta share untuk pendanaannya yang 100 billion US dollar setiap tahun itu belum ada realisasinya sampai saat ini. Artinya harus equal treatment terhadap negara yang masih punya hutan baik, pengelolaan hutan baik dengan mereka yang emiter besar ini, Pak. Nah, ini di dalam negosiasi itu yang menjadi alot karena
negara-negara yang masih punya hutan bagus itu tidak melihat keseriusan dari negara-negara maju untuk memberikan dukungannya baik finance maupun technical assistance, teknologi, kemudian dukungan-dukungan yang lain terhadap negara-negara yang ingin menurunkan emisi gas rumah kacanya dengan serius. Itu Pak yang harus kita tekankan. Jadi agak betul kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya tidak begitu nyaman dengan hasil itu, Pak. Tidak nyamannya karena kita belum melihat secara serius negara-negara yang pengemisi besar ini punya komitmen yang jelas mengenai pendanaan ini, Pak. Ya. Itu aja ya. Ya. Jadi kan secara terpisah, kita bilateral dan multilateral, kita sudah ada pendekatan-pendekatan bahwa akan membantu Indonesia untuk pendanaan bagaimana kita bisa melakukan mitigasi perubahan iklim ini ya. Ya. Jadi ada juga yang berpendapat karena kalau itu dilaksanakan betul itu mengganggu juga proses pembangunan di Indonesia yang harus disesuaikan. Ya karena kan kalau kita hanya menanggungkan penurunan emisi gas rumah kaca ini dari sumber dana nasional, tentunya penurunannya hanya sampai 29% ini. Sementara internasional menuntut kita lebih dari itu. Makanya kita janjikan, kami bisa menurunkan lebih dari 29%, bisa 41% kalau ada pendanaan dari dukungan internasional. Nah, disinilah negosiasi kita berjalan sehingga muncul kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral itu, Pak. Pak, saya sudah berbicara dengan Ibu Profesor Dwi Korita, Kepala BMKG, yang mengatakan bahwa peningkatan emisi rumah kaca itu sudah benar-benar terjadi di Indonesia. Pemanasan suhunya sudah terjadi. Di Jakarta sudah ada tanda-tanda itu. Kemudian es yang di Puncak Jayawijaya itu tahun depan ya, jadi itu menunjukkan bahwa memang ini sudah terjadi. Nah, ini apakah ini yang termasuk mau diatasi di Indonesia, Pak? Iya, betul, Pak. Jadi perubahan iklim itu awalnya kan karena terjadinya global warming, Pak. Ya. Global warming itu terjadi karena peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer kita yang semakin lama semakin tebal, sehingga energi yang matahari yang masuk itu tidak bisa lagi dipantulkan keluar, sehingga temperatur bumi semakin lama semakin meningkat. Global warming, jadi pemanasan global. Dan dengan adanya pemanasan global ini menjadi perubahan iklim yang biasanya secara normal itu terjadi perubahan. Nah, salah satu contoh nyata adalah mencairnya gletser-gletser di kutub-kutub itu, Pak. Ya. Kemudian gletser di kita aja di puncak Gunung Wijaya, prediksi Bu Dwi Korita tahun 2024 atau 2025 akan habis. Nah, dengan mencairnya gunung es di kutub utara sana, Pak, itu meningkatkan permukaan air laut kita. Coba bayangkan kalau Bali Pantai Kutenya naik 50 cm aja, Pak. Kan daerah-daerah wisata akan tenggelam, Pak. Nah, itu negara kita yang paling rentan karena negara kita archipelago, ini yang menjadi perhatian kita semuanya. Kalau kita tidak berpartisipasi menurunkan konsentrasi CO2 ini, artinya temperatur bumi semakin meningkat, pencairan es semakin banyak, peningkatan muka air laut semakin tinggi, ini akan membahayakan tidak saja pada daerah-daerah pantai, tapi kalau misalnya di Fiji, Pak, Fiji, Tuvalu, kemudian Maldives itu, mereka negaranya akan hilang, Pak. Dan ini akan tidak menutup kemungkinan akan terbukanya atau kemungkinannya terjadi ketahanan
sosial, ketahanan nasional mereka akan terganggu juga. Artinya kan mereka harus eksodus. Nah, eksodusnya kan pasti ke negara kanan kirinya. Dan ini akan memberikan masalah kepada negara kanan kirinya. Artinya perubahan iklim ini memberikan dampak juga kepada ketahanan nasional. Oleh karena itu yang perlu kita atasi bersama, bagaimana agar temperatur ini tidak semakin meningkat. Jadi di IPCC, Pak, di laporannya kita harus menjaga temperatur ini tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Nah, benar yang dikatakan Ibu Kornita, di Indonesia bervariasi, Pak. Di beberapa tempat ada kenaikannya ada 0,7, 0,8, masih di bawah 1 derajat, Pak. Nah, di Jakarta ini sangat ekstrim, kenaikannya sudah sampai 1,8 kalau nggak keliru. Dan ini karena kita di Jakarta ini adalah urban area, kemudian transportasi, pabrik-pabrik, industri dan sebagainya. Nah, ini meningkatkan temperatur Jakarta sangat signifikan. Mungkin itu keterangan dari Bu Dwi Kornita. Sekarang kalau begitu persoalannya, jadi sebenarnya kan mengurangi peningkatan suhu ini kan kebutuhan kita sendiri, Pak, sebenarnya. Jadi tanpa harus diminta oleh negara lain, kita butuh sendiri. Nah, itu caranya seperti apa, Pak? Ya, ini yang kesadaran ini yang harus ditumbuhkan ke seluruh dunia, kepada masyarakat kita, bahwa climate has no border, Pak. Jadi climate itu tidak ada batasnya. CO2 bisa terbang kemana-mana. Jadi CO2 Indonesia, energi Indonesia yang dibakar di sini bisa sampai ke Australia, bisa sampai ke Singapura, dan sebaliknya energi yang dibakar di Australia bisa sampai ke Indonesia, meningkatkan temperatur dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus lakukan bersama-sama negara partis ini untuk melakukan penurunan emisinya itu. Yang sekarang yang didorong, mungkin untuk pengetahuan kita semuanya, di dunia ini, Pak, penyebab kenaikan temperatur global yang berakibat perubahan iklim ini 80% dari sektor energi dan industri. 80%-nya. Nah, di Indonesia ini kenaikan atau perubahan iklim ini terjadi karena perubahan tutupan hutan. Nah, kalau hutannya hilang, emisinya semakin tinggi. Nah, di Indonesia tuh case-nya seperti itu, 80%-nya karena perubahan tutupan hutan itu. Oleh karena itu, upaya yang terbesar di Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca adalah bagaimana sektor kehutanan bisa menurunkan kegiatan deforestasi dan kebakaran hutannya itu dengan sangat intensif dan masif itu, Pak. Ini sebenarnya menarik ya, saya tercetus begitu saja. Saya baru saja juga wawancara mengenai peningkatan hasil dari sawit Indonesia yang luar biasa, Pak. Mungkin enggak itu? Kan yang penting bahwa penghutanan itu, misalnya hutan-hutan yang gundul itu diganti dengan sawit misalnya. Kan di samping untuk iklim kan menghasilkan secara ekonomis, Pak. Ya, ini yang masih debatable, Pak, di universitas, di sains, bahwa karena yang dikatakan mampu menyerap CO2 yang paling optimal itu adalah hutan. Ya, hutan. Jadi kalau dibandingkan dengan kelapa sawit memang jauh, Pak. Nah, sawit belum dikelompokkan menjadi tumbuhan hutan. Nah, definisi kita yang namanya deforestasi itu dari hutan menjadi non-hutan. Kalau di tanaman sawit berarti bukan reforestasi, Pak. Jadi itu menjadi perkebunan. Nah, kalau di Malaysia, sawit itu sudah dikelompokkan menjadi hutan. Tapi dengan kemampuan penyerapan CO2 yang sangat kecil. Nah, sebetulnya kita tidak perlu kita masukkan ke hutan pun, kita sudah hitung sebagai penyerap CO2 juga, tetapi jauh lebih kecil dibanding hutan yang ada di kita itu. Oleh karena itu, tetap upaya yang kita lakukan dalam rangka mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan itu adalah salah satunya rehabilitasi hutan-hutan terdegradasi kita, Pak. Itu kita harus
nanam 12 juta hektar sampai 2030, atau setiap tahunnya kita harus nanam 800.000 hektar. Oleh karena itu, Bapak Presiden mencanangkan rehabilitasi hutan, bahkan beliau mendirikan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove itu dalam rangka bagaimana kita bisa merehabilitasi hutan-hutan gambut kita dan hutan-hutan mangrove kita. Pak, itu deforestasi itu apakah tidak berkaitan dengan pertambangan, Pak? Artinya daerah-daerah bekas tambang kita kan penghasil batu bara yang cukup besar. Nah, ini bagaimana kita mengelola batu bara seharusnya? Ya, ini ada dua hal yang perlu saya jelaskan. Ya. Kalau batu bara membuka dari hutan primer, itu jelas melakukan deforestasi. Ya. Itu mengeluarkan CO2. Itu satu. Kemudian dari hasil tambangnya sendiri, dari misalnya dari batu baranya atau dari fosil fuel-nya itu juga menghasilkan CO2 sendiri. Ya. Jadi kegiatan tambang itu secara tidak langsung mereka mengkontribusi penambahan konsentrasi CO2 ini yang sangat signifikan, Pak. Ya. Oleh karena itu, Ibu Menteri menetapkan saat ini kita akan rem terus perizinan untuk persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk tambang ini. Karena di dunia sekarang arahnya adalah dekarbonisasi, Bapak. Ya. Apa yang disebut dengan dekarbonisasi adalah pengurangan penggunaan fosil fuel. Ya. Dan bahkan kalau dulu phasing out, sekarang kegiatannya adalah menuju phasing down, jadi dikurangi secara degradasi penggunaan fosil fuel ini. Karena intinya global warming itu karena konsentrasi CO2 di udara di atmosfer semakin meningkat. Itu, Bapak. Tadi Pak Ruanda mengatakan bahwa negara-negara maju yang seharusnya memberi donasi untuk gerakan ini itu masih enggan. Padahal di pihak kita itu sudah mulai mengharap-harapkan kalau mereka misalnya PLN mau mengurangi penggunaan energi fosil itu dengan mengharapkan nanti dapat kompensasi dari itu. Ini seperti apa, Pak? Ya, itu yang kita masih negosiasikan terus, Pak, di dalam COP mendatang ini, bagaimana kontribusi mereka. Mereka tuh pengennya kan mereka nggak ngeluarin duit, negara lain yang berupaya sehingga emisinya berkurang, mereka tidak perlu memberikan kontribusinya. Tapi kan kita tidak seperti itu. Kalaupun mereka tidak memberikan financial secara nyata, paling tidak teknologinya, Pak. Jadi ada teknologi yang disebut dengan CCS, carbon capture storage itu, Pak. Jadi kita bisa menyerap CO2 dari angkasa. Itu kan teknologi tinggi ya, itu yang dipunyai oleh Amerika dan Eropa itu. Itu yang harus ditransferkan ke negara-negara yang masih punya konsentrasi CO2 yang cukup tinggi. Nah, kalau mereka bisa memberikan dukungan teknologi, inovasi, itu lebih dari cukup kita bisa menambah pencapaian penurunan emisi kita masing-masing, Pak. Ya. Jadi Indonesia ini kan mempunyai dua sisi. Satu sisi bisa menjadi pelindung karena kita akan memelihara hutan, tapi di satu sisi juga kita menjadi penyebab karena kita menggunakan energi dan industri. Kita sekarang masih banyak mengharapkan supaya industri itu datang ke Indonesia. Atau mereka juga sengaja memindahkan industri-industri yang dalam tanda petik kotor itu ke Indonesia misalnya. Nah, itu bagaimana, Pak, kita menyeimbangkan ini? Nah, itu dari sektor energi dan dari sektor industri juga harus mengerem, harus punya mitigasi
penurunan CO2 itu, Pak. Jadi kami masing-masing dari Indonesia, ini kan NDC-nya Indonesia dari 5 sektor, Pak. Yang pertama dari kehutanan, yang kedua energi, ketiga industri, yang ketiga limbah, dan yang kelima adalah pertanian. 5 sektor ini yang harus menurunkan emisinya. Dari 5 ini yang paling besar adalah dari sektor kehutanan. Di 29% itu, Pak, 17,2 itu dari kehutanan, 11% itu dari energi. Kalau 2 sektor ini dijumlah, itu sudah 28,2 sendiri dari 29, Pak. Artinya sangat dominan 2 sektor ini berpengaruh terhadap penurunan emisi Indonesia. Kalau kehutanan sudah mempunyai komitmen untuk menjadikan Indonesia Forestry and Other Land Use Net Sink 2030, nah ini bisa kita dorong juga untuk sektor energi, bisa melakukan juga net sink nanti pada tahun 2050 atau 2060 atau sesegera mungkin itu, Pak. Sehingga betul-betul terjadi penurunan CO2 di Indonesia dari sektor energi. Kalau Arifin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Jadi kalau kehutanan itu action plan-nya apa, Pak? Penanaman kembali tadi atau apa? Mencegah kebakaran? Ya, jadi aksi mitigasi nyata dari sektor kehutanan itu ada beberapa yang perlu kami sampaikan di sini. Yang pertama, kita harus menahan deforestasi pada tahun 2030 itu sampai 425.000 atau sampai 350.000 hektar per tahun. Nah, itu target kita, Pak. Nah, alhamdulillah pada tahun 2020-2021 ini deforestasi kita sudah jauh lebih kecil dari itu, Pak. Deforestasi kita hanya 115.000 hektar. Artinya sudah melebihi dari target kita. Itu satu. Kemudian kita harus melakukan rehabilitasi seluas 12 juta hektar pada tahun 2030. Artinya setiap tahun kita harus melakukan rehabilitasi, reforestasi sebanyak 800.000 hektar. Kemudian kita harus melakukan restorasi gambut seluas 2 juta hektar, kemudian melakukan rehabilitasi dan restorasi mangrove seluas 600.000 hektar. Kemudian kita harus mengendalikan kebakaran hutan, ya. Ini juga signifikan sekali, Pak, upaya kita ini. Kita sudah sampai menurunkan hotspot itu sebesar 82%, jadi sangat signifikan sekali. Dan ini adalah merupakan upaya yang sangat signifikan. Jadi kalau kita, Indonesia, bisa menahan tidak terjadinya kebakaran di lahan gambut, itu kami yakin bahwa dari sektor kehutanan kita sudah bisa mencapai NDC-nya. Nah, ini langkah-langkah ini yang terus kita lakukan ke depan. Kemudian selain itu penegakan hukum, kemudian rehabilitasi selain rehabilitasi mangrove dan gambut tadi juga penegakan hukum dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang untuk penurunan emisi tersebut. Ini sudah kita lakukan dan ini kita buat dalam suatu rencana operasional, Pak. Pak Ruanda, kalau kegiatan tadi ya, aksi mitigasi itu misalnya dilakukan di Kalimantan ya, kemudian di Sumatera misalnya, asal kita sungguh-sungguh konsisten mungkin tidak terlalu susah ya. Tetapi yang menjadi susah itu kalau kegiatan itu harus dilakukan di Jawa yang penduduknya padat, ya pasti banyak persoalan di situ. Nah, gimana Pak? Ini jadi konsentrasinya apa hanya di Kalimantan, kemudian di Sumatera atau mungkin di Papua yang akan dilakukan? Ini, Pak, jangan salah, Pak. Di Jawa itu malah kegiatan reforestasinya jauh lebih tinggi daripada Sumatera, Kalimantan, Pak. Ya, karena kebiasaan orang Jawa ya, kalau nanam kan mereka serius.
Nah, itu menjadi tabungan juga bagi mereka. Jadi dari segi tutupan hutan, Jawa ini sudah semakin hijau dibanding Sumatera dan Kalimantan, Bapak. Dan ini yang menjadikan kekuatan kita, walaupun Jawa ini penduduknya 60-70% dari Indonesia, tetapi kegiatan reforestasi ini juga cukup masif, sehingga betul-betul ini mendukung daya dukung dan daya tampung Pulau Jawa ini semakin kuat. Namun kegiatan rehabilitasi ini juga kami Bapak Presiden arahkan untuk dilakukan juga di luar Jawa. Salah satu contoh kemarin 2 hari lalu atau minggu kemarin Bapak Presiden meresmikan persemaian modern di Rumpin itu Pak, yang produksinya 12 juta bibit setiap tahun. Ini akan direplikasi di seluruh Indonesia, 5 besar dulu di Sumatera, Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan di Mandalika. Ini ada 5, kemudian akan diperbanyak lagi pusat-pusat persemaian modern di 30 lokasi. Dan ini akan menjadikan Indonesia melakukan rehabilitasi besar-besaran ini, Pak. Pak, ini kan rehabilitasi hutan ini kan sebenarnya memang benar-benar sesuatu yang sangat dibutuhkan tanpa tadi kita komit terhadap kepentingan seluruh dunia. Karena di Jawa ini kan salah satu persoalannya itu kan banjir itu ya, banjir, longsor, sekarang sudah mulai pantai utara itu rob dan sebagainya itu. Antara lain kan karena di hulunya itu hutannya tidak terpelihara. Nah, tetapi sekarang masih ada Pak, ada tempat-tempat baru yang tidak kita duga tiba-tiba banjir seperti di Malang, seperti itu. Nah itu seperti apa Pak nanti solusinya ini dikaitkan dengan penghutanan kembali? Ya, kalau terjadi di Malang, kemudian beberapa tahun yang lalu terjadi di Garut itu Pak, karena memang penggunaan lahannya yang tidak tepat Bapak. Jadi kalau yang di Garut beberapa tahun yang lalu itu memang gunung, kemudian digunakan untuk pertanian, untuk wortel, untuk kentang, itu artinya mereka cangkul dalam kelerengan yang sangat ekstrim, mereka cangkul, mereka ini begitu ada hujan dengan debit yang cukup tinggi ya langsung rontok aja semuanya. Nah yang di Batu juga demikian juga Pak. Kejadiannya mereka melakukan pertanian di lahan-lahan dengan kelerengan yang cukup ekstrim. Nah begitu ada musim laninya ini, artinya musim kemarau basah ini, begitu debit airnya tinggi ya langsung kayak disiram gitu, seperti itu. Ini terjadi beberapa daerah, artinya kalau kita salah melakukan penggunaan lahan akan terjadi hal-hal demikian itu. Oleh karena itu yang kita tertibkan adalah bagaimana tata ruang ini ke depan harus terus ditertibkan sehingga betul-betul penggunaan penggunaan lahan itu sesuai dengan kapasitas dari lahan tersebut, Pak. Baik, Pak Ruanda, apakah semua usaha untuk ini tadi ya menjaga lingkungan, forestrasi kembali dan sebagainya itu, di sisi yang lain apakah tidak menekan kita sendiri dari sisi ekonomi, itu menyebabkan kita mungkin ekspor kita turun, ya produktivitas kita turun dan sebagainya, gimana Pak? Ya, intinya kan Bapak Presiden dengan adanya, terutama dengan adanya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja ini Pak, intinya kita mempercepat, memperlancar, memperbaiki tata kelola perekonomian, investasi kita, tetapi tidak meninggalkan sisi lingkungannya ini. Oleh karena itu memang sangat berat, tetapi itu pilihan ke depan seperti itu. Kita tidak boleh meninggalkan sisi
lingkungan. Karena terbukti apabila kita hanya mengejar ekonomi, pertanian kita genjot, ternyata di lingkungan yang tidak tepat, akibatnya jauh lebih mahal daripada ekonomi yang didapatkan. Oleh karena itu, pertimbangan ke depan di KLHK untuk kajian lingkungan hidup strategis ini, kami semakin rigid, Bapak. Dari perizinan baik pelepasan kawasan hutan, permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, kami akan lakukan lebih rigid lagi sehingga betul-betul kawasan hutan kita yang masih tersisa ini bisa kita pakai sebagai modal pembangunan ke depan sehingga lingkungan terjaga, tetapi dari sisi ekonomi tetap bisa terjamin investasi-investasi baru, sehingga betul-betul itu yang akan menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan dukungan lingkungan terhadap pembangunan itu sendiri. Ya. Pak Arwanda, ini saat ini kan Indonesia memegang kepemimpinan G20 ya, artinya seluruh mata dunia tertuju ke Indonesia, terutama nanti tahun depan. Nah, kira-kira ada action apa yang besar gitu nanti di 2022 ini yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh komit ini terhadap mengatasi perubahan iklim ini, Pak? Ya, sudah disampaikan kemarin pada saat penyerahan kepemimpinan di Milan kemarin, kemudian dilanjutkan di Glasgow kemarin, bahwa Presiden kepemimpinan G20 ini harus dipakai kesempatan oleh kita, oleh Indonesia untuk menunjukkan leading by example, Pak. Jadi kita memimpin dengan contoh-contoh yang serius, sehingga betul-betul dunia melihat Indonesia ini menuju ke arah perbaikan environment, kemudian perbaikan perekonomian yang lebih adil. Itu yang menjadi tujuan kita semuanya. Ini yang ditunjukkan kita, komitmen kita bagaimana kita mengelola hutan kita dengan lebih sustainable, sehingga betul-betul apa yang kita janjikan kepemimpinan Indonesia ini menjadi leading by example ini betul-betul terwujud di dalam diskusi, di dalam dialog kita, kemudian bahkan di dalam penyelenggaraan dari G20 itu sendiri kita harus tunjukkan bahwa ini loh contoh-contoh yang sudah dilakukan Indonesia itu. Demikian arahan Bapak Presiden, sehingga itu betul-betul yang kami siapkan, karena salah satu topiknya adalah climate change, bagaimana kita berpartisipasi global untuk penurunan emisi gas rumah kaca dunia ini. Jadi ke depan kira-kira tugas kita ini terhadap hutan ini hanya menjaga, tetapi tidak Pak, mengeksploitasi gitu sudah nggak bisa dilakukan lagi, Pak ya? Karena dari pengalaman yang sudah ada, membuat hutan, membangun hutan itu jauh lebih sulit daripada menebang tentunya. Ini semua orang tahu seperti itu. Oleh karena itu, kita betul-betul menjaga hutan konservasi kita dan hutan lindung kita, Pak. Kalau hutan produksi kita masih tetap bisa melakukan kegiatan produksi di sana. Karena memang dari sisi biofisiknya memungkinkan untuk dilakukan produksi di sana, penebangan dan penanaman dan sebagainya. Jadi setelah ditebang, kemudian rotasi ditanam kembali seperti itu. Sehingga kita betul-betul melakukan tata ruang hutan itu kita lakukan dengan lebih rigid lagi, sehingga hutan-hutan konservasi kita terjaga dengan baik, hutan-hutan lindung kita sebagai daya dukung itu terjaga dengan baik, tetapi kita masih bisa memproduksi kayu, memproduksi wood, memproduksi timber dari hutan-hutan produksi kita yang kita kelola secara lestari itu. Sekarang di hutan produksi, Pak, kita dimungkinkan untuk melakukan yang namanya multi usaha, Pak. Jadi satu izin bisa dipakai untuk kegiatan berbagai kegiatan. Misalnya satu izin suatu lokasi bisa untuk
penanaman, bisa untuk penebangan, tapi juga bisa untuk restorasi ekosistem, bisa juga untuk wisata dan sebagainya. Sehingga betul-betul lahan-lahan hutan itu bisa memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi ke depan. Pak, ini kan negara dan pemerintah sudah memberi komitmen pada dunia bahwa kita akan berusaha sungguh-sungguh ikut untuk mengurangi pemanasan suhu, perubahan iklim dan sebagainya ini. Nah, sekarang apa yang diharapkan? Mungkin pada lembaga-lembaga negara, mungkin pada masyarakat, pada lembaga politik yang ada di dalam negeri ini untuk membantu supaya komitmen kita ini bisa kita wujudkan. Persis itu Pak, itu harapan kami. Jadi seperti ini. Jadi pada saat di Glasgow kemarin Pak, Indonesia juga membawa pavilion Indonesia. Jadi kita membawa dua tim negosiator ini sebagai hard diplomasinya, dan kita membawa juga pavilion Indonesia sebagai soft diplomasinya. Artinya di dalam pavilion itu kita tunjukkan upaya-upaya Indonesia di dalam melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim itu. Nah, di sana, di dalam pavilion itu, kita undang semua stakeholder yang terlibat di dalam semua bisnis, semua ekonomi, semua kegiatan pendidikan, legislasi, semua kita undang. Kita undang Kadin, kita undang asosiasi-asosiasi, kita undang DPR, juga ada DPD juga ada di sana. Kita kita beri panggung mereka untuk bisa memberikan apa yang harus kita lakukan bersama-sama, sehingga tidak hanya political will dari Bapak Presiden, tapi seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen itu bisa berpartisipasi di masing-masing bidang. Misalnya Kadin, dari berbagai sektor itu mereka apa yang bisa dikerjakan dari sektor misalnya transportasi, perhotelan, kemudian dari pertambangan, dari industri kayu dan sebagainya, apa yang mereka bisa kontribusikan di sana, sehingga betul-betul upaya-upaya Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca itu terjadi di masing-masing sektor itu, Pak. Nah, oleh karena itu, ini yang terus kita lakukan upaya-upaya itu, kita sebut dengan non-party stakeholder, artinya keterlibatan sektor-sektor yang bukan pemerintah. Jadi, seperti yang kami sampaikan tadi itu. Ini sudah mulai kami lakukan di KLHK, di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, kita sudah merangkul semuanya, bahkan youth, women, kemudian anak-anak muda, wanita, perempuan, kemudian di kalangan masyarakat adat, semuanya kita rangkul semuanya, sehingga bergerak pada vektor yang sama dalam rangka berkontribusi global untuk penurunan emisi gas rumah kaca ini, Bapak. Baik, luar biasa sekali Pak apa yang diperjuangkan. Suatu pekerjaan besar. Mudah-mudahan berhasil, membutuhkan partisipasi banyak pihak. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Wanda Agung Sugardiman MSc, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih Pak. Dan perjuangan ini berhasil Pak. Amin, terima kasih doanya. Kita banyak hal yang perlu dijelaskan. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.